Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada minggu malam ini, tanggal 8 Oktober 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita diizinkan masih hidup, bernapas sehat. Dan tadi pagi kita sudah beribadah kepada Tuhan. Biar hari demi hari kita melangkah bersama dengan Yesus. Terbukti nyata Israel sedang perang, saudara. Ya, itu ada pernyataan dari Perdana Menteri Israel dalam keadaan perang. Sudah saya katakan bahwa nanti kalau Yerusalem ya dikepung dengan tentara-tentara musuh, sudah terbukti. Ini sudah tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah dekat, saudara. Nah, firman Tuhan katakan bisa terjadi peperangan di mana-mana, saudara. Antara bangsa melawan bangsa. Ini bangsa Israel yang dalam keadaan perang. Nanti kalau sesuai dengan firman Tuhan ya, Israel sendiri akan mengalami kesulitan. Tujuannya supaya Israel bertobat datang kepada Yesus. Setiap masalah pergumulan kita hadapi ada maksud Tuhan. Sebenarnya kalau tidak ada masalah, manusia itu enak, saudara, ya, jauh daripada Tuhan. Ya, seperti nanti kita baca Yunus. Ya, nanti atas rahmat anugerah Tuhan kita sudah selesai baca, dan malam kita baca Yunus, karena Yunus hanya 4 pasal, ya, dengan tema melarikan diri jauh daripada Tuhan. Coba, apa orang jauh dari hadapan Tuhan itu jauh dari hadapan Tuhan bisa selamat? Hancur, saudara. Ya, dan di sini kita belajar, termasuk Israel, supaya Israel bertobat, jangan sampai dia menolak Yesus. Tapi mari setiap kita minta pimpinan Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Marilah Tuhan, marilah Tuhan, amin, haleluya. Pimpin saya, amin, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri, amin, haleluya. Dalam dunia, haleluya, penuh susah, amin, haleluya. Jangan kau tinggal ku sendiri, amin. Marilah Tuhan, pimpin saya, amin, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri, amin. Dalam dunia, amin, haleluya, penuh susah, amin, haleluya. Jangan kau tinggal ku sendiri, amin. Mazmur 25 ayat keempat dan 5, demikian firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari, amin, haleluya. Marilah Tuhan, pimpin saya, amin, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri, amin, haleluya. Dalam dunia penuh susah, amin, haleluya. Jangan kau tinggal ku sendiri, ya sangat bakal. Tuhan, pimpinlah hidupku Bapa, untuk aku berjalan dan terang firman-Mu. Dunia akan lenyap Bapa, aku mau selalu dekat dengan Engkau, haleluya. Pengharapanku hanya Yesus, Bapakku, Juru Selamatku. Yesus
jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Amin. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan akan peringatan-peringatannya Tuhan. Aku cinta Kau Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Amin. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Haleluya. Dan selalu memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Tuhan, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku untuk firman-Mu yang agung, firman-Mu yang sempurna, firman yang Ku cintai. Haleluya. Roh Kudus mengajar dan mengingatkan aku untuk aku selalu taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, ampuni segala dosa dan salahku ya Bapa. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan segala-galanya bagi Engkau, Tuhanku Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur saya menangis cinta Tuhan Yesus. Biar selalu kita mau taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan katakan ini menjadi kegemaran. Saya selalu baca ini ayat. Menjadi kerinduan hati kita bersama. Mazmur 25, 4 dan 5. Beritahukan jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkan itu kepadaku. Bawa aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah aku. Sebab Engkau-lah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Tidak ada pribadi yang paling sempurna di dalam kehidupan kita. Hanya Dia, Yesus Kristus. Dia sumber kehidupan, sumber segala-galanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca kitab Nabi Yunus, supaya kita makin hari makin mengerti akan firman Tuhan. Supaya kita melangkah tidak jalan langkah yang seperti Yunus. Dia melarikan diri seperti firman Tuhan. Yunus melarikan diri jauh dari pantai, hancur saudara. Orang makin jauh dari Tuhan, hidupnya makin kelam kabut. Ya, tapi kalau bersama dengan Tuhan ada perkara besar kita akan dapatkan. Oh haleluya. Mari kita membaca firman Tuhan. Supaya hari demi hari kita melangkah bersama dengan Yesus. Bukan dunia ini, bukan kekuatan kita. Kita tidak mengandalkan kekuatan lain. Hanya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat yang sangat kita cintai. Puji Tuhan, atas rahmat anugerah Tuhan, saya bisa melanjutkan membaca firman Tuhan dalam keadaan sehat bersama Bapak Ibu. Sampai hari ini sebelum kita berbareng tidur, 8 Oktober 2023. Supaya kita mengenal akan rencana Tuhan. Saya membaca Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe,
kota yang besar itu, bersulah terhadap mereka, karena kejahatan telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafu dan mendapat ke sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Coba saudara, mentang-mentang Yunus sudah punya uang, ya, biaya bisa membayar biaya perjalanannya, dia berusaha untuk lari dari hadapan Tuhan. Coba nih saudara, perlu kita koreksi diri. Seringkali kita kalau sudah diberkati Tuhan, kalau dalam keadaan kekurangan, minta Tuhan berkat, berkat, berkat. Tapi kalau Tuhan sudah berkati, belajar untuk jauh dari Tuhan seperti Yunus ini. Kalau kita lihat di sini, Niniwe, Yafu, dan Tarsis. Niniwe itu adalah ibu kota Asyur, saudara. Ya, musuh yang sangat dibenci oleh Israel. Lokasinya di timur laut Mesopotamia, di Irak, di sungai Tigris, saudara. Kejahatan Niniwe, kalau kita baca, tertulis di dalam Nahum. Nanti saya mau bacakan, ya. Saya mau terangkan dulu sebentar. Kalau Yafu atau Yopa adalah sebuah pelabuhan ramai di daerah Lautan Tengah, ya. Kalau Tarsis itu daerah Spanyol, saudara. Itu terletak di arah yang berlawanan dengan Niniwe. Kurang lebih jaraknya jauh, saudara, ini. Ribuan kilometer, saudara, ya. Kalau Niniwe itu sekarang lagi 800 kilometer dari Galilea, saudara. Ya. Ini kejahatan-kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh Niniwe. Ya, saya mau baca di dalam kitab Nahum pasal 3 ayat 7 dikatakan, coba ini ya. Nahum pasal 3 7. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau serta berkata, Niniwe sudah rusak. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur-penghibur untuk dia? Jadi Niniwe sudah jahat, saudara. Ya, kalau kita baca di Nahum, Bapak Ibu bisa baca ya tentang kejahatan Niniwe, maka Tuhan marah. Pantesan Yunus disuruh ke Niniwe. Yunus itu artinya merpati, saudara. Pantesan sesuai dengan burung merpati, dia terbang ke sana kemari. Dia bandel lari dari hadapan Tuhan. Ya, Nahum pasal 3 ayat 19, kalimat yang terakhir katakan, perbuatan jahatmu terus menerus. Nah ini, jadi Tuhan mau. Tuhan bisa aja langsung hukum, saudara. Tapi Tuhan tidak menghukum, langsung Tuhan nyuruh hambanya Yunus ini supaya bikin tobat itu Niniwe. Tapi dasar memang si Yunus ini bandel, so mentang-mentang punya duit, punya biaya untuk perjalanan, dia diberkati sama Tuhan, dia lari, ya. Tarsis ini saat ini Spanyol, saudara. Oleh itu kita belajar di sini supaya kita jangan sampai kita diberkati jauh dari Tuhan, hancur, hancur. Lihat kita baca berikutnya ya, mari. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Nah, itu langsung responsif Tuhan itu, aksi sama dengan reaksi hukum Newton ketiga. Aksi dari Yunus belajar jauh dari depan Tuhan, langsung Tuhan meresponi. Tuhan menurunkan angin badai ke laut. Tuhan punya cara, saudara. Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Dan Tuhan apapun yang Tuhan lakukan, itu berkaitan sama hukum Tuhan yang benar. Tuhan tidak pernah menyimpang. Jadi Tuhan mau supaya kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Jangan pernah menyimpang keluar dari arah dari Tuhan. Ya, terus kita lihat awak kapal itu menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengannya. Seenaknya Yunus pikir, wah aku turunnya paling bawah, enak tidur, nggak ada yang tahu. Dia tidak tahu bahwa Tuhan tahu. Amsal Sulaiman 15 ayat 3 dikatakan, mata Tuhan ada di segala tempat. Maka di sini kita bisa belajar. Jangan sampai kita nih jauh daripada Tuhan, saudara. Tuhan punya cara, ya. Karena Tuhan itu sempurna, Dia agung dan mulia. Tujuannya supaya kita lari supaya kita datang kepada Tuhan, bertobat, dan kita jangan melanggar. Belajar kita tetap jangan pernah melanggar firman Tuhan. Ini resiko orang Yunus yang melanggar firman Tuhan, dapat resiko, ya. Tapi kita belajar sini supaya kita tidak mau seperti Yunus. Berikutnya saya mau baca. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, bersulah kepada pembuangan, ya, yang ada di Serafat. Akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Penyelamat, oh maaf saudara, salah. Ya, saya
Saya ulangi, bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui, karena siapa ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Ini tidak bisa lari, saudara. Ya, apapun dosa tidak bisa sembunyi. Manusia tidak tahu. Manusia yang lain nakoda tidak tahu kan. Ini kenapa kok terjadi badai besar ini? Yunus enak tidur, tapi Tuhan itu maha tahu. Ya, dibuang undi, Yunus yang kena. Ya, berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dari bangsa manakah engkau? Sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh daripada Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka akan kami, apakah engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut menjadi bergelora. Makin jauh dari Tuhan, makin bergelora. Masalah, makin sering kali kalau kita punya masalah, lebih bagus kita koreksi diri, evaluasi diri. Jangan bersungut-sungut, jangan nyalakan Tuhan, nyalakan yang lain. Tidak, lebih bagus sadar, minta ampun sama Tuhan dan bertobat. Ya, ayat 12. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkan aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Oleh karena itu Yunus sadar dan bertobat. Ya, terima resikonya, dibuang ke laut, saudara. Ayat 13. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, kata, ya Tuhan, jangan kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan jangan engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencapakannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Saudara, lihat ini. Dosa bertobat kepada Tuhan, langsung Tuhan responsif. Di sini kita belajar, ya. Ayat 16. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Ayat 17 yang terakhir. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Besok pagi lanjut pasal yang kedua. Tuhan izinkan dalam perut ikan. Nah, Yunus ini berkata dengan contoh Tuhan Yesus, ada di dalam bumi selama 3 malam, mati di dalam kubur. Artinya daging harus mati kita. Ini punya arti supaya kita daging mati, saudara. Tuhan mau supaya daging, hawa nafsu, keinginan-keinginan daging yang jauh daripada Tuhan kita bunuh semua, kita buang dalam nama Yesus. Contoh Yunus, diizinkan Tuhan makan ikan, dimakan ikan besar itu, sudah mungkin ikan paus atau apa, saudara, selama 3 hari 3 malam. Itu sama dengan Tuhan Yesus. Ya, nanti kita lanjutkan besok pagi supaya hari-hari kita yang penting di sini belajar, kita mau taat, kita mau cinta Tuhan, kita buang perkara kedagingan kita, hawa nafsu, keinginan keduniawian kita, egois kita tidak mau belajar bandel, tapi belajar kita mau taat, sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Hari-hari kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Israel perang, saudara. Ini akan berlanjut loh, saudara. Kalau ini jangka panjang, bisa menjadi masalah besar, bisa menyebabkan perang dunia. Bisa, karena nanti Amerika, Inggris tidak mungkin diam, pasti akan bela Israel, saudara. Dan kalau itu terjadi, genapi firman Tuhan. Ini sudah tanda-tanda kedatangan Tuhan. Mari, kesempatan buat kita makin hari kita mau cinta Yesus, sebab Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari Tuhan pimpin saya, amin, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri, amin, haleluya. Dalam dunia penuh susah, amin, haleluya. Jangan kau tinggal ku sendiri.
Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Amin, haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur Bapak Ibu, mari kita berjaga dan berdoa, biar kita justru makin hari kita mau mendekatkan diri cinta Tuhan Yesus. Harapan kita hanya Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, Bapa kita, Raja kita, segala-galanya. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Makin bersama dengan Tuhan, hidup kita selamat, ada damai sejahtera, sukacita, hidup berkelimpahan. Amin. Tuhan semua memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.